Pagi ini kita gerak-gerak ya, gerak-gerak sedikit, sedikit aja. Udah siap kita gerak-gerak? Siap ya? Bapak Ibu teman-teman di rumah, tadi kita sudah melakukan aktivitas fisik bersama lansia yang dipimpin oleh fisioterapis Mbak Desi Antari. Nah, sekarang giliran kita untuk mewawancarai beliau. Kita langsung sambut beliau yuk.
Halo, Mbak Desi. Halo, apa dokter. kabar? Baik sekali, dokter Ya. gimana dokter? Baik-baik. Oke. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu untuk datang dan juga melatih lansia tadi. Pasti senang banget loh mereka. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Oke, Mbak Desi, kalau kita bicara dari sisi fisioterapis ya, kita tahu bahwa aktivitas fisik itu kan penting banget nih. Baik dari sejak usia kecil sebenarnya ya, usia kecil, usia muda sampai di lansia. Nah, karena kita sekarang sedang berada di Panti Werda Sailendra, saya ingin lebih fokus di lansia. Nah, dari sisi fisioterapis sendiri, bagaimana sih aktivitas fisik yang perlu dilakukan oleh lansia secara umum ya? Mungkin yang kondisi kesehatan masih optimal lah gitu ya, di usia mulai dari 60 tahun ke atas tuh, apa saja sih aktivitas fisik yang bisa dilakukan? Oke, mungkin kalau kita bicara tentang lansia ya dok ya, pasti orang-orang sebagian besar akan berpikir tentang penuaan gitu ya. Jadi kalau udah penuaan akan erat sih kaitannya dengan penurunan fungsi. Jadi mungkin di sini Desi bicara sebagai fisioterapis yang memang bergerak pada profesional di bagian fungsi dan gerak. Jadi bisa dibilang adanya penurunan fungsi dari entah dari kardiorespirasi, kardiovaskular, otot dan tulang dan lain sebagainya. Mungkin ada perubahan-perubahan fungsi lainnya gitu. Terus kalau ditanya tentang aktivitas untuk lansia, sebagian besar memang targetnya sudah tidak untuk meningkatkan, tapi biar bisa gimana caranya kualitas hidupnya baik, yang dalam artian itu bisa mengikuti setiap aktivitas setiap harinya gitu. Minimal hariannya ya? Iya, kayak daily activity-nya Activities, aja. okay. Jadi kalau misalkan masih suka ngopi gitu misalkan ya, walaupun tidak dianjurkan ya untuk ngopi ya gitu. Walaupun kayak misalkan pingin ngeteh, pingin buat susu kah, masih bisa jalan secara mandiri ke dapur, kemudian menjangkau barang-barang, ngambil gelas, ngambil sendok, terus nuang susu, ngaduk-ngaduk. Jadi ekstremitas jadi dari lengan, tangan, kaki, Itu bergerak ya? tetap bergerak, tetap aktif seperti itu. Jadi kalau untuk aktivitas memang ditargetkan bagaimana biar si lansia aktivitasnya ringan, tetapi tetap bisa berlangsung setiap hari aktivitasnya gitu. Ya. Berarti contohnya misalnya untuk makan, Benar. atau untuk ke kamar mandi, misalnya Iya, seperti betul. itu ya. Minimal aktivitas hariannya bisa mandiri. Iya, Seperti targetnya itu ya, independen targetnya. gitu. Iya ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas fisik itu, berarti kalau untuk tambahannya, misalnya kan tadi untuk minimal aktivitas harian ya, Iya. untuk tambahannya, untuk lansia secara umum nih yang kesehatannya tidak terganggu lah gitu ya, misalnya, itu apa yang bisa dilakukan untuk olahraganya atau aktivitas fisik tambahannya bisa berupa apa? Oke, tadi kan kita bicara tentang aktivitas ya. Kalau sekarang bicara tentang olahraga, masih sama dengan targetnya itu intensitas yang rendah. Jadi tidak ini kita bicara di luar lansia yang memang punya habit yang memang masih angkat beban. Ya, kan ada kan ya dok ya, ada banget. Iya, ada banget. Tapi walaupun sedikit sekali. Ya, kita bicara tentang lansia secara umum Iya, yang sudah mengalami sedikit penurunan misalnya. Iya, seperti itu oke. ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang lansia yang memang sudah mulai ada penurunan, yang memang targetnya tidak angkat beban, hanya aktivitas sehari-hari saja, olahraganya bisa kayak yang tadi kita lakuin sama-sama, kayak senam, cukup 10-15 menit, itu sudah termasuk intensitas rendah. Jadi memang ditargetkan untuk lansia, olahraganya dalam intensitas rendah. Ya. Bisa juga kalau misalkan targetnya untuk lansia-lansia yang ada di Panti Sailendra, bisa itu senam. Kemudian di sini kan halamannya cukup luas ya dok ya. Kemudian asri juga sangat bagus juga untuk jalan-jalan keliling sambil sapa tetangga sebelah gitu. Jadi bisa sambil dapat udara juga, segar. ya, matahari juga ya. Matahari juga sangat bagus juga kan dok. Seperti ya gitu. Jadi bagus, jalan-jalan juga bagus gitu. Kalau di usia muda kan kita target olahraganya kan intensitas sedang. Iya, Kalau untuk di lansia memang intensitas rendah ya. Iya, Jadi betul. semampu yang mereka bisa gitu ya. Oke. Kalau dari sisi fisioterapis, seberapa penting sih aktivitas fisik pada lansia ini, Desi?
Sangat penting ya, kalau ditanya seberapa penting itu sangat penting karena target bergerak itu ya, karena target dari fisioterapi bagaimana biar lansia itu tetap aktif, tetap seperti yang tadi Desi bilang, punya kualitas hidup yang baik, karena kualitas hidup yang baik bisa diambil dari salah satu faktor punya daya tahan fisik yang baik juga gitu. Jadi seperti yang Desi bilang tadi, lansia terkait penurunan fungsi, kita banyak kan lihat lansia sudah mulai otot-ototnya mengecil, kekuatan ototnya juga berkurang kan seperti itu ya dok ya. Kemudian daya tahan tubuh untuk jalan-jalan jauh pun juga sudah mulai berkurang. Jadi itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi walaupun sudah mengalami penurunan, setidaknya bisa mempertahankan kekuatan otot yang saat ini, saat di usianya, saat di usianya. Tidak mungkin juga akan mengembalikan ke yang lama, benar gitu ya, sekali. atau meningkatkan menjadi lebih, itu juga mungkin sulit ya. Tapi berarti bagaimana mempertahankan paling tidak di posisi yang sekarang ini gitu ya? Iya betul. Ya, kebetulan dokter menyinggung tentang optimal. Nah, salah satu target dari fisioterapi pada lansia itu adalah hanya mengoptimalkan, bukan hanya ya, tapi mengoptimalkan itu adalah usaha yang memang sudah maksimal pada lansia, gitu. Jadi bukan targetnya lagi untuk punya program pada untuk lansia itu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas dan lain sebagainya, bukan itu lagi, tapi lebih mengoptimalkan. Jadi ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak terbatas, tidak ada keterbatasan gitu. Berarti tetap istilahnya tetap bisa kuat, betul, tetap seimbang seperti itu ya dari pergerakan gitu ya. Iya betul. Nah itu kan kita bicara tentang lansia secara umum ya, yang tidak mengalami gangguan kesehatan secara khusus. Nah sekarang ini kan kita banyak juga melihat bahwa lansia juga ada keterbatasan, misalnya kondisi jantungnya yang akhirnya tidak bisa membuat lansia itu bergerak dengan sangat aktif misalnya, atau jantung atau paru-parunya misalnya, sehingga juga terbatas kemampuannya untuk berjalan atau bergerak, atau lututnya, banyak sekali kasus osteoartritis gitu kan. Kayaknya kasus yang paling sering itu memang osteoartritis yang menyebabkan hambatan aktivitas. Nah dari Mbak Desi bisa dijelaskan nggak ya untuk yang kondisi kesehatannya itu ada kondisi khususnya, itu apa aktivitas fisik yang bisa dilakukan baik di panti maupun di rumah? Oke, mungkin itu sudah lebih menjurus ya dokter ya ke sebuah kasus jadinya ya dok. Jadi seperti ini, kalau di bidang fisioterapi kita tidak bisa langsung membuatkan program terkait aktivitas yang sesuai pada keluhan itu gitu. Jadi memang harus ada step-stepnya dulu, karena kebetulan memang dari bidang fisioterapis memang diharuskan untuk melakukan assessment dulu. Iya. Tetap ada assessmentnya ya. Iya betul dokter, karena akan dikhawatirkan jika hanya langsung diberikan saja tanpa melihat secara general. Jadi entah dari atas hingga kaki, walaupun keluhannya hanya di kaki, tetap harus diakses dari atas. Iya betul. Kalau dari Mbak Desi misalnya menemukan misalnya kita berhadapan dengan seorang lansia gitu yang akan di fisioterapi. Asesmennya itu apa saja yang harus dinilai dan akhirnya nanti menentukan apa nih yang sesuai untuk lansia ini gitu ya. Jadi asesmennya itu berupa apa? Oke, yang pertama mungkin kalau untuk lansia dulu yang sebelumnya belum mengatakan keluhannya, biasanya ngecek untuk kekuatan otot dulu. Lain halnya cara ngecek pada usia produktif seperti di usia produktif, tapi kalau untuk lansia ngecek kekuatan otot itu bisa hanya dengan duduk ke berdiri. Jadi dalam hitungan 1 menit bisa berapa kali melakukan. Ya. Jadi duduk berdiri untuk melihat kekuatan otot misalnya paha atau otot bawah. Iya, jadi tungkai bawah. Ya. Itu salah satu assessment untuk menilai kekuatan otot. Kekuatan otot gitu. Kemudian ada lagi, karena untuk lansia yang tadi kita bicarakan kan banyak penurunan. Entah itu dari panca indera, keseimbangan, fleksibilitas kayak gitu. Jadi ada lagi untuk keseimbangan gitu. Jadi sangat erat kaitannya kalau misalkan otot turun, kemampuan kekuatan otot turun, fleksibilitas turun, pasti akan ngaruh ke keseimbangan. Di luar dari keseimbangan kita. Betul. Jadi ada lagi assessmentnya untuk itu. Jadi kayak jalan knee raises gini,
tapi dengan mata tertutup atau mata terbuka. Itu akan dinilai? Iya, itu akan Pertimbangannya dinilai. seperti apa ya? Jadi kita ada kayak karpet gitu, terus ada circle-circle-nya. Terus lansia harus berdiri di titik yang paling tengah, gitu. Jadi dengan sudah kemana-mana, itu berarti ada masalah di keseimbangan. iya, dan lebih ke apakah mampu melanjutkan dengan ketinggian kaki yang sama, gitu. Jadi itu baru dua. Kemudian bisa juga sambil duduk, kaki diluruskan, kemudian menjangkau ujung jari kaki, itu untuk fleksibilitas. Fleksibilitas ya. Iya. Saya tertarik sebenarnya dengan fleksibilitas karena kalau kita baca tentang olahraga pada lansia Yeah. itu selain memang untuk kardiovaskular juga seperti misalnya jalan kaki yang paling ringan lah ya, Yeah. jalan kaki atau jalan kaki cepat. Kemudian sebenarnya ada beberapa yang masih disarankan untuk beban, walaupun beban ringan misalnya, atau beban menggunakan badan sendiri gitu Yeah. kan, ada yang kalau masih bisa boleh. Nah kemudian yang ketiga itu sebenarnya adalah fleksibilitas yang Betul. sangat penting ya. Yeah. Mbak Desi bisa kasih gambaran sedikit nggak ya tentang beberapa gerakan yang untuk fleksibilitas, karena menurut saya sangat penting juga diterapkan oleh lansia di rumah gitu. Oke, kalau latihan mungkin ya dok ya. Kalau untuk gerakan, karena kita targetkan adalah gerakan yang simple dan ringan. Mungkin kalau kita yang usia produktif bisa aja kita suruh duduk, terus kita luruskan kakinya dengan dan gerakan cepat gitu bisa iya, ya? bisa. Tapi cara assessment atau cara pemeriksaan bisa langsung dijadikan sebuah latihan. Oh, latihan. Iya, Oh, gitu. Jadi oke. karena lansia-lansia di sini kebanyakan di kursi roda, Betul. jadi bisa dari kursi roda dengan meluruskan kaki, kemudian berusaha untuk menjangkau ujung jari kaki, Oke. gitu. Oh, berarti Itu untuk lansia tungkai. bisa yang bisa tetap duduk di kursi roda, kemudian Iya. kakinya diluruskan, berusaha menjangkau itu. Iya, gitu ya. Oh, betul. itu salah satu bentuk flexibility. Ada yang lain misalnya karena banyak oma opa di sini yang memang di kursi roda, ada selain untuk tungkai ada yang lain untuk fleksibilitas? Iya, ada. Kayak tadi ada salah satu gerakan di gerakan senam tadi, itu gerakan menjangkau ke atas. Ke atas ya. Jadi targetnya itu adalah otot tubuh bagian Samping, ya. samping-samping. Jadi itu untuk membantu peregangan. Betul, Gitu. betul. Walaupun tidak bisa kita paksa untuk sampai menjangkau iya. jauh gitu, tidak. Tapi setidaknya memang sudah ada yang bergerak. Iya, gitu. jadi targetnya lansia masih tetap bisa mengangkat tangan. Betul, Nah, betul. kita balik lagi. Targetnya seperti itu optimalnya ya. Iya, betul. Jadi targetnya itu adalah optimal dari gerakan si lansia, gitu. oke. Jadi kita tidak bisa memaksa juga Betul, kan. betul. Iya. Jadi kita lihat setiap gerakan yang kita kasih, lansia bisa nggak ngikutin, tapi tidak masalah kalau tidak bisa. Tapi setidaknya adakah pergerakan dari lansia, gitu. Oke, iya. Kalau saya lihat sih sebenarnya aktivitas fisik seperti yang kita lakukan tadi itu mungkin akan memberikan dampak juga, bukan mungkin ya, pasti akan memberikan dampak yang baik juga Iya, bagi betul. kesehatan fisiknya, tapi mungkin juga untuk kesehatan mentalnya ya, karena Betul mungkin sekali. saat kita berolahraga, beraktivitas fisik, hormon kebahagiaan muncul, harusnya bisa merasakan lebih senang. Iya, Ya, setuju banget, gitu setuju. ya. Ha-ha. Oke. Karena kebetulan ya dokter ya, sedikit sharing, waktu Desi kuliah itu memang harus ada, bukan memang harus ada, tapi ada pelajaran rekreasi. Oh, oke. Gitu, jadi mau tidak mau. Khusus lansia atau untuk semua? Ini sebenarnya untuk Oh, general, ya. ha-ha. Karena kebanyakan orang dengan ada keluhan, Betul. pasti mereka akan terfokus dengan keluhannya. Betul. Gitu, pasti akan terpuruk. Nah, kita tidak berharap mereka tetap terpuruk, tetapi mereka bisa membalikan pikiran, bersyukur dan bisa mengikuti proses penyembuhannya. Betul, gitu. betul, Jadi ya. kita diberikan pembelajaran rekreasi dan itu memang sangat penting banget, salah satunya untuk lansia. Oh, oke. Gitu. Contoh bentuk rekreasinya itu apa? Bisa ini, kalau di dalam kamar aja kan pasti Betul. agak lingkup view yang dilihat Sangat sempit ya kalau di sangat kamar sempit, saja. ha-ha. Ya. Nah, di sini saya sangat senang sekali sebenarnya. Ini pertama kali saya datang ke sini. Oh, iya, ha-ha. Saya lihat di sini Pak Taman Werda Shalyandra benar-benar hijau. Nah, ini ya. termasuk rekreasi. Jadi bisa rekreasi, dengan ya. jalan-jalan sambil lihat pemandangan, ada kolam, ada ikan. Kemudian ya pemandangannya bagus gitu. Jadi itu salah Itu satu salah satu rekreasi. gitu. Dan tadi saya sempat bicara juga sama Ibu Magda. Ibu Kepala Panti ya. Saya nanya ada di sebelah sana ada ruangan, ternyata itu ruangan rekreasi, kayak nonton TV Iya. kayak itu. Jadi memang di Itu juga sini bentuknya. iya difasilitasi sekali ternyata Iya, dok iya, untuk ha-ha. itu. Iya. Ha-ha. Memang dari mungkin ya pembentukan panti Werda atau taman Werda seperti ini memang harus tetap memperhatikan kebutuhan dasar dari lansia ya. Iya. Kebutuhan fisik, kebutuhan mental ya, termasuk nutrisi, aktivitas fisik sama rekreasi tadi. Iya, Ya, betul, oke. ha-ha, betul. Aduh bagus sekali nih.
Mbak Desi, kira-kira ini untuk terakhir deh. Iya, oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin khususnya untuk oma-opa yang ada di Panti Salendra ini maupun oma-opa yang ada di rumah juga, Oke. lansia yang ada di rumah, bagaimana untuk paling tidak mengoptimalkan apa Iya. yang saat ini posisinya ya, Oke. kesehatannya seperti ini, itu apa yang perlu dilakukan gitu. Mungkin Iya. terakhir deh. Oke, untuk mungkin pertama untuk oma-opa yang ada di Tamawerda Shalendra, semoga karena di sini juga kebetulan ada yang mendampingi dan bisa melayani oma-opanya. Jadi kebetulan video atau gerakan-gerakan yang tadi kita lakukan sudah kita share Oh, baik. ke yang bisa merawat lansia di sini gitu. Jadi Desi harap semoga bisa setiap pagi ataupun 3 sampai 5 hari dalam seminggu itu dilakukan untuk gerakan senam seperti itu. Jadi itu saja sudah cukup karena memang lansianya masih di kursi roda juga, kita tidak boleh forsir juga. Jadi targetnya 10 sampai 15 menit per hari bergerak gitu. Jadi kalau untuk target, bukan target ya, untuk oma-opa di rumah, apapun kondisinya saat ini, lansia memang akan dikaitkan dengan penurunan fungsi. Seperti yang tadi udah Desi sharing bareng sama Dokter Ari, itu hal yang memang secara alamiah terjadi gitu. Terkhusus untuk oma-opa yang memang sedang ada keluhan, sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter, dan yang terpenting adalah bagaimana caranya mengatur pikiran gitu, karena kalau kita terpuruk akan keluhan, secara tidak langsung sugesti akan mempengaruhi proses sembuh seperti itu. Betul. Jadi harus mampu dalam mengontrol pikiran, kemudian apapun yang diinstruksikan atau diberikan solusi oleh tenaga kesehatan itu sebaiknya tetap dilakukan dan tetap jalani prosesnya seperti itu. Dan untuk mengoptimalkan kondisi tubuhnya, tetaplah bergerak karena video-video untuk lansia khususnya, karena di sini benar-benar untuk lansia itu sangat banyak sekali video-video yang tersebar. Jadi udah banyak ya. Jadi sangat sebenarnya banyak. aksesnya sangat mudah. Iya, untuk saat betul. ini. Jadi Artinya tidak ada halangan atau hambatan untuk melakukan aktivitas fisik karena contohnya sangat banyak. iya, betul. Jadi bisa banget untuk cari di YouTube, itu sangat banyak sekali, jadi bisa diikutin. Walaupun lagi di kursi roda, ya, di atau kasur di kasur pun, pun ya. jadi gerakan-gerakan simpel sangat banyak sekali di banyak YouTube ya. gitu. Ya. Oke, Mbak Desi, terima kasih banyak Iya. atas penjelasannya, informasinya, dan juga latihannya tadi. Oma-opa sangat senang. Iya, oke. Terima kasih banyak Iya. sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lain kali ya. Iya, terima kasih banyak. juga Dokter Oke. Ari sudah diberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu teman-teman di rumah, sesuai dengan interview kita dengan Mbak Desi sebagai fisioterapis, ternyata memang sangat penting untuk melakukan aktivitas fisik pada lansia. Baik lansia yang ada di Panti Werda maupun lansia yang ada di rumah. Ternyata banyak sekali contoh-contoh gerakan yang juga bisa dilihat di media sosial, yang bisa dilakukan juga di rumah dengan sangat sederhana. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan yang ada saat ini. Jangan lupa juga untuk selalu berkonsultasi kepada dokter tentang olahraga atau aktivitas fisik apa saja yang boleh dilakukan oleh lansia, karena bisa saja beberapa lansia mempunyai penurunan fungsi dari organ-organnya. Dan juga fisioterapis dapat membantu aktivitas fisik para lansia baik di Panti Werda maupun di rumah. Baik, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.